Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kades Mini dengan stambuk B1C1 19119, kelas C Auditing 1, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo, Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai selayang pandang auditing yang merupakan tugas mata kuliah auditing 1. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu auditing. Menurut Wittenton, Oray, dan Penny pada tahun 2012, pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Nah, dari pengertian yang dipaparkan PowerPoint di atas, maka kita dapat mengambil 4 sisi penting dari pengertiannya. Yang pertama itu adalah mengenai apa yang diperiksa, Yang kedua yaitu adalah pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis, maksudnya apa? Yang ketiga itu adalah pemeriksaan harus dilakukan oleh pihak yang independen. Yang keempat itu adalah apa tujuan dari pemeriksaan tersebut. Nah, jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah apa saja yang diperiksa. Jadi yang diperiksa oleh auditing itu, dalam auditing yang diperiksa itu adalah mengenai laporan keuangan. Misalnya seperti laporan posisi keuangan, seperti laporan laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas, dan lain-lain. Adapun selain laporan, itu ada juga yang diperiksa adalah catatan, seperti catatan buku harian. Buku harian itu mencakup buku kas, buku bank, buku penjualan, buku pembelian, buku serba-serbi, kemudian ada buku besar. Buku besar itu mencakup liabilitas, aset tetap, dan kartu persediaan. Selain itu, selain catatan dan laporan keuangan, ada pun bukti-bukti pendukung seperti misalnya bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, faktur penjualan, dan jurnal voucher. Selain bukti-bukti itu, ada pun dokumen yang harus dipersiapkan seperti misalnya akte pendirian perusahaan, kontrak, perjanjian kredit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Maksudnya dalam auditing, akuntansi publik berpedoman pada standar profesi akuntansi publik, mentaati kode etik akuntansi profesi, kode etik profesi akuntansi publik, serta mentaati standar pengendalian mutu. Serta selain itu, pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar sertifikat CPA dan mempunyai izin praktik sebagai akuntansi publik dan Menteri Keuangan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah pemeriksaan harus dilakukan oleh pihak yang independen. Maksudnya yaitu akuntansi publik dalam arti sebagai pihak luar yang diperiksa tidak boleh memiliki kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut atau mempunyai hubungan khusus, dan harus bekerja secara objektif, tidak memihak kepada pihak manapun, dan melaporkan apa adanya. Yang selanjutnya yang keempat adalah tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, ditetapkan secara konsisten, dan tidak mengandung kesalahan yang material. Nah, jadi itulah keempat poin penting yang dapat saya simpulkan dari pengertian yang dijelaskan oleh Wittenton, Oray, dan Penny. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai apa itu akuntansi. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah akuntansi. Yang seperti ketahui, pengertian akuntansi itu adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang untuk menjadi bahan saat pengambilan keputusan.
Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai apa perbedaan akuntansi dan auditing. Nah, dari pengertian yang kita jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan akuntansi dan auditing adalah akuntansi berfungsi menyajikan informasi kualitatif untuk pengambilan keputusan, sedangkan dalam auditing aturan-aturan akuntansi menjadi kriteria untuk membandingkan kesesuaian informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa auditing itu penting dilakukan. Nah, baik, auditing penting dilakukan karena 1. Jika tidak diauditing, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Yang kedua, jika laporan keuangan tersebut diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai profesi akuntansi di Indonesia dan di negara-negara lain. Yang pertama itu ada profesi akuntansi publik. Nah, profesi ini kita bisa bekerja di bidang KAP. Nah, selanjutnya ada profesi pemeriksaan intern. Nah, profesi pemeriksaan intern ini kita bisa bekerja di bagian pemerintahan intern, seperti perusahaan swasta atau badan usaha milik negara di BUMN. Nah, yang selanjutnya itu ada profesi auditor pemerintah. Nah, profesi auditor pemerintah ini kita bisa bekerja di bagian Badan Pengawas Keuangan dan Bangunan atau disingkat dengan BPKP, atau juga bisa bekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, atau juga bisa di inspektorat di suatu departemen pemerintahan. Selanjutnya itu ada profesi Bank Indonesia, kita bisa bekerja di OJK sebagai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya itu ada profesi financial accounting. Nah, profesi financial accounting ini kita bisa bekerja di bagian akuntansi keuangan di suatu perusahaan. Seperti itu. Ada juga profesi cost accountant. Nah, profesi cost accountant ini kita bisa bekerja di bagian akuntansi biaya di suatu perusahaan tertentu, misalnya seperti Subah PT atau perusahaan-perusahaan milik negara lainnya. Adapun profesi selanjutnya itu ada profesi manajemen accounting. Nah, profesi manajemen accounting ini kita bisa bekerja di bagian akuntansi manajemennya dalam suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada profesi tax accountant. Nah, profesi tax accountant ini kita bisa bekerja di bagian perpajakan suatu perusahaan atau bisa juga sebagai Direktorat Jenderal Pajak. Yang terakhir itu ada akuntansi pendidik. Nah, profesi akuntansi pendidik ini kita bisa bekerja sebagai menjadi dosen, baik di perguruan tinggi atau PTN maupun di perguruan tinggi swasta PTS. Nah, selain itu kita juga bisa mengajar di sekolah di SMK atau sekolah menengah keguruan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai apa saja organisasi yang berkaitan dengan akuntansi dan auditing. Nah, di atas PPT yang saya tuliskan ada 3 yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntansi di Indonesia. IAI berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. Nah, dari IAI ini dilahirlah PSAK, Kode Etik Profesi, dan hal-hal yang berkaitan dengan profesi akuntansi di Indonesia.
Nah, selanjutnya itu ada yang kedua IAPI. Adalah Institut Akuntansi Publik yang merupakan asosiasi profesi akuntansi publik di Indonesia. IAPI berdiri pada tanggal 24 Mei 2017. Nah, kemudian pada PMK 17 garing PMK 01 garing 2008 disebutkan bahwa IAPI berwenang untuk menyelenggarakan ujian profesi akuntansi publik, penyusunan dan penetapan standar profesi dan etika akuntansi publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan sekaligus meninjau mutu akuntansi publik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada IAMI. IAMI adalah Institut Akuntansi Manajemen Indonesia yang merupakan organisasi profesi akuntansi manajemen di Indonesia. IAMI dulu merupakan bagian dari IAI sebagai Komputen Akuntansi Manajemen. IAMI didirikan pada 1 April 2008. Nah, itulah ketiga organisasi yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja jenjang auditor. Nah, ada di sini yang saya tuliskan, yaitu ada 9 jenjang. Yang pertama yaitu auditor terampil, yang kedua auditor pelaksana, yang ketiga itu ada jenjang auditor pelaksana lanjutan, yang keempat itu jenjang auditor penyedia, yang kelima itu ada jenjang auditor ahli, yang keenam ada jenjang auditor pratama, yang ketujuh ada jenjang auditor muda, yang kedelapan itu ada jenjang auditor madya, yang terakhir itu adalah jenjang auditor utama. Nah, itulah tadi pembahasan dari jenjang auditor. Nah, demikian materi pembahasan mengenai selayang pandang auditing yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.